Insya Allah siap. Baik, silakan Bu, dimulai saja. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu. Mana KM-nya? Oh ya, Fajar, silakan Fajar bikin doa ya. Sebelum kita jump, alangkah baiknya mari kita membaca doa dalam hati masing-masing. Baca doa, mulai. Baca doa selesai. Anak-anak, dikarenakan sekarang sedang musim pandemi, kita harus menjaga kesehatan ya. Yaitu 5M. Apa saja 5M itu? Mencuci tangan, Ya, Tangan harus menjaga jarak. jarak, membatasi mobilitas dan menjauhi. jauhi kerumunan. Nah, itu tetap harus jaga ya dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa melakukan pembelajaran secara daring. Ya, Ibu absen tuh ya. Ya Bu. Yang pertama Azam, Nih. yang kedua Dio. Dio ada? Dio. Yang ketiga Yo, Dina ada? Mungkin sinyalnya jelek Bu. Iya, tidak apa-apa ya. Selanjutnya Ciba ada? Coba ada Bu. Ya. Fadil? Fadil ada? Nah, Maulana Fajar ada? Ya. ada Bu, saya Bu Adi. Mulyadi. Mulyadi ada? Ya Adi, Bu Adi. Ya, Muhammad Ilham. Muhammad Ilham ada? Iya, sama berdua ya sama Fadil. Kenapa berdua itu? Fadil hadir Bu. Oh iya, nggak apa-apa ya, berdua saja nanti ikut pembelajaran. Kemudian ada? Ya, Dani. Dani ada? Oke. Yogi? Hadir Bu. Ya. Yogi sama Wahyu ya, berdua juga ya? Ya Bu. Tidak apa-apa, yang penting kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Ya Bu. Nah, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Oh ini Bu, membedakan fakta dan opini. Iya, membedakan fakta dan opini. Itu materinya materi apa ya? Bacaan fakta dan opini Bu. Ya, itu ada di materi artikel. Oke, Artikel. kita setting dulu ya. Ya Bu. Apa sudah ada belum? Ya Bu, benar Bu. Ya Bu. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang artikel ya. Artikel. Nah, ini ada beberapa indikator yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, menentukan kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Yang kedua, menganalisis unsur kebahasaan artikel atau buku ilmiah. Yang ketiga, membandingkan kebahasaan dalam artikel opini dan buku ilmiah. Kemudian,
Tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama yaitu setelah peserta didik dan guru melakukan diskusi dengan menggunakan model discovery learning, peserta didik dapat menentukan kebahasan artikel dan atau buku ilmiah yang ilmiah dengan tepat. Yang kedua, setelah peserta didik dan guru melakukan diskusi dengan menggunakan peserta didik diharapkan dapat menganalisis unsur kebahasan artikel dan yang ketiga, peserta didik dan guru melakukan diskusi dengan menggunakan model discovery learning, menggunakan model discovery learning, peserta didik diharapkan dapat membandingkan kebahasaan dalam artikel opini dan buku ilmiah dengan penuh semangat. Nah, jadi beberapa hal yang diharapkan dalam cara ini. Coba ini. Sudah terlihat? Ya. Ya. Ini ada judulnya apa? Sampahku tanggung jawabku. Sampai tanggung jawabku. Ya, sampahku tanggung jawabku. Kira-kira kalau melihat ini dari judulnya saja, kalian sudah bisa mendebak isinya ya. Di sini sudah ada Ya, Bu. kenapa sih kita harus buang sampah di tempatnya? Kira-kira ini jenis teks apa? Artikel, Ibu. Ini jenis teks artikel. Artikel. Pernah membaca artikel? Pernah. Kira-kira apa nih yang kalian pernah baca artikelnya? Tentang apa saja? Karya tulis, Bu. Ya, misalnya ada yang tentang pendidikan, ada yang tentang kesehatan, itu dari apa ya? Kalian Bu. sering membaca artikel. Ada itu yang ditampilkan di koran, ada di misalnya Majalah. ya di majalah juga bisa. Nah, jadi apa itu artikel? Artikel adalah kalimat Ada yang tahu apa itu artikel? Artikel adalah Karakter untuk dipublikasikan di majalah, koran, atau internet. Nah, tepu. ya, ada lagi yang berpendapat mungkin apa itu artikel? Ya, nah lihat di sini. Ini bagian dari artikel. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu atau informatif dan meyakinkan atau persuasif, argumentatif atau menghibur khalayak baca rekreatif. Ini pengertian dari Artikel. kita masuk ke dalam ciri-ciri artikel. Artikel. Coba yang pertama, Agam dibaca cirinya. Ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Ya. Yang kedua, coba Raden dibaca. Mengandung gagasan aktual. Yang ketiga, coba Dinar dibaca. Mengandung unsur interaktivitas atau pengetahuan. Ya. Yang keempat, Yogi. Paket. Yang kelimanya, merupakan masalah. Yang ketujuh, menampilkan identitas atau nama penulis. Anak-anak, maaf. Kalau tidak berbicara itu mohon mic-nya dimatikan saja ya, kecuali videonya saja. Perhatikan lagi di sini ada struktur artikel. Ada berapa struktur artikel? Ada tiga. Ada tiga. Pertama ada pengenalan. isu Isu atau pernyataan pendapat.
Yang kedua, Rangkaian yang ketiga, Penegasan kembali atas pembahasan sebelumnya. ada yang masih ingat apa itu pengenalan isu? Gimana Ibu? Ada yang masih ingat apa itu pengenalan isu atau pernyataan pendapat? Coba ingat lagi, ini materi yang minggu kemarin ya, kita bahas. Ada pengenalan isu, ada rangkaian argumentasi, ada juga penegasan kembali. Itu termasuk dalam struktur teks Artikel Bu. ya. Nah, perhatikan di sini. Ini ada contoh dari artikel. Ada judulnya Bunga Pertama Mekar di Luar Angkasa. Nah, ini yang dinamakan strukturnya. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada bagian isi, yang ketiganya ada bagian penutup. Ini yang namanya strukturnya. Jadi mana saja nih kira-kira yang termasuk pembukaan? Nah, ini udah dikasih tanda ya, yang termasuk pembukaan. Terus mana saja yang termasuk isi? Ini termasuk isinya. Yang ketiga mana yang penutup? Ini bagian penutupnya. Ya. Nah, mengerti? Berarti Masuk ke membedakan informasi, opini, atau fakta. Ya. Apa itu opini? Berupa Pendapat Pendapat. Apa itu fakta? tidak terdapat Benar-benar terjadi dan nyata. Ya. Dio mau menjawab atau punya pendapat lain? opini atau fakta ini tadi. Ya, ini tuh berkekuatan. Ya, sepertinya jaringannya ya sedang jelek. Ya, jaringannya ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Dio cukup mendengarkan saja. Ini ada yang membedakan informasi antara opini dan fakta. Opini yaitu berupa pendapat, tidak terdapat bukti yang jelas, bersifat subjektif, belum teruji kebenarannya, peristiwa yang belum terjadi. Ini yang termasuk ke dalam opini. Mana yang termasuk ke dalam fakta? Benar terjadi dan nyata. Kemudian teruji kebenarannya, publikasi secara luas, bersifat keterangan waktu dan tempat. Ini yang membedakan dan opini. Sudah terlihat belum? ada Bu. Oke. Nah, ini contohnya ada. Ada Bu. Untuk contohnya, perhatikan baik-baik. Contoh fakta. Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia. Kenapa ini termasuk fakta? Karena memang Joko Widodo Presiden Republik Indonesia Bu. Iya, karena memang betul ya, Jokowi itu termasuk ke dalam Presiden Republik Indonesia. Perhatikan contoh dari opininya. Kamu sangat tampan mengenakan setelan tersebut. Kenapa ini termasuk opini? Karena orang tersebut belum tentu tampan Ibu. Iya, betul. Karena ini berupa pendapat seseorang. Kalau misalnya menurut Fajar, Fajar itu tampan. Kalau menurut Agam belum tentu seperti itu. Ini ya. Ya. Nah, ada tidak yang bisa membuat contoh kalimat fakta? Tapi Bu, Ya, silakan. garam rasanya asin Bu. Garam rasanya asin, itu termasuk fakta atau opini? Fakta. Masuk ke dalam Bu. fakta. Kenapa fakta? Fakta. Kenapa termasuk fakta? Karena memang garam rasanya asin Bu. Nah, karena garam memang rasanya asin. Nanti kalian memang sudah mengerti ya untuk fakta dan opini. Nah, ini materi yang akan kita bahas sekarang. Ada adverbial,
ada kosakata, ada konjungsi. Konjungsi. Itu termasuk ke dalam analisis unsur kebahasaan Artikel. Artikel. adverbial. Adverbial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat. Misalnya sangat, lebih, dan tidak. Adverbial juga disebut juga kata keterangan. Nah, ini termasuk ke dalam adverbial. Jadi cirinya itu ada adjektiva sangat, lebih, atau tidak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kemudian konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata penghubung, Bu. Ya, konjungsi itu termasuk kata penghubung. Nah, di dalam konjungsi ada beberapa jenis ya yang akan dibahas. Namun, konjungsi yang ada atau yang akan dibahas pada teks artikel yaitu konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi. Contohnya ada pertama, kedua, berikutnya. Kemudian ada juga konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Contohnya seperti itu sebagai contoh misalnya dan lain sebagainya. Ada juga konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Ada contohnya itu seperti supaya seperti itu ya. Contohnya yang termasuk konjungsi itu banyak sekali, tapi hanya 3 saja yang ada di dalam konjungsi yang dibahas di dalam unsur kebahasaan artikel. Yang ketiga ada kosakata. Kosakata adalah pembendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikan. Nah, ini kira-kira kosakatanya seperti apa? Kosakatanya itu misalnya aktual. Aktual itu kan berarti sedang hangat di pembicaraannya, sedang hangat dibicarakan. Nah, kira-kira yang sekarang sedang hangat dibicarakan itu tentang apa nih? Tentang hilangnya Yana, Ibu. Iya, betul. Di kita itu sedang heboh ya di Sumedang itu Ya, dengan Bu. hilangnya, ya hilangnya Yana. sosok Yana ya, hilangnya sosok Yana. Dan ternyata itu bukan dibawa oleh makhluk halus. Cuman ya, Bu, ternyata kabur ke Cirebon. Iya betul, ternyata kabur ke Cirebon. Nah, itu sangat menjadi Ya, Bu. Sumedang. Bahkan ini sudah membering kemana-mana beritanya itu. Ya, Bu. Ya, perhatikan. Adverbia. Adverbia merupakan bahasa yang dapat mengekspresikan sikap ekspresi. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentif. Seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Nah, ini juga ada konjungsi. Konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi. Contohnya ada kata pertama, kedua, berikutnya. Yang kedua apa? Konjungsi apa? Konjungsi yang digunakan untuk argumentasi selain itu misalnya padahal justru. Yang ketiga apa? Konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat yang sebelumnya dan sebagainya. sebagainya. Yang keempat, konjungsi yang menyatakan harapan supaya dan sebagainya. Ya, betul. Supaya Seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, yang termasuk dalam konjungsi itu banyak sekali ya. Nah, tapi yang ada di dalam unsur kebahasaan artikel hanya ini saja yang digunakan. Perhatikan lagi, kosakata. Kosakata itu pembendaharaan kata. Nah, konten teks yang menarik di dalam artikel ini yang pertama harus bersifat aktual. Aktual itu sedang menjadi pembicaraan orang banyak atau baru saja terjadi. Jadi Seperti tadi ya, kasus di kita itu yang namanya Yana yang sedang booming itu. Yang kedua, fenomenal, yakni luar biasa, hebat, dan dapat dirasakan panca indera. Yang ketiga, editorial,
artikel dalam surat kabar yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin. Mungkin surat kabar. Yang keempat, imajinasi, daya pikir untuk membayangkan dalam. Selanjutnya, modalitas, cara pembicara menyatakan sikap terhadap suatu imajinasi dalam komunikasi antar pribadi. Yang selanjutnya, nukilan, kutipan atau tulisan yang dicantumkan pada suatu benda. Selanjutnya, tajuk rencana, karangan pokok dalam surat kabar. Nah, ini kalau tajuk rencana itu biasanya suka ada di koran-koran ya, yang di pinggir-pinggirnya itu termasuk ke dalam tajuk rencana. Kemudian teks ini, teks yang merupakan wadah untuk mengemukakan pendapat atau pikiran. Nah, teks opini ini yang pastinya selalu ada di dalam sebuah artikel. Keterangan oposisi, keterangan yang memberikan penjelasan kata benda. Jika ditulis, keterangan ini diapit tanda koma atau tanda pisah atau tanda kurung. Ya, lanjut lagi. Nah, itu materi yang barusan kita bahas tentang unsur kebahasaan teks esensi. Di sini ada LKPD. Nah, LKPD-nya sudah Ibu kirim ke Classroom. Nanti kalian silakan cek di Classroom masing-masing. Di Classroom, maksudnya kelas kita. Di sana Ibu share LKPD-nya. Nah, ini ada beberapa tugasnya ya. Nah, ini mohon maaf tulisannya agak kecil ya, tapi ini kan ada juga di LKPD kalian, nanti kalian bisa baca. Ini Ya, Bu. apa judulnya ini? Pendidikan bangsa. Iya. Nah, ini artikel yang pertama, ini artikel yang kedua. Yang kedua apa? Bahaya mie instan bagi kesehatan. Ya. Bahaya mie instan bagi kesehatan. Ini kan ada dua contoh artikel. Nah, ini tugasnya tentukan kebahasaan artikel tersebut. Tadi kan jenis kebahasannya ada 3. Yang kedua, analisis unsur kebahasaan kedua teks artikel tersebut ke dalam tabel berikut ini. Nah, ini ada tabelnya juga ya. Jadi kalian mengisi saja di sini. Misalnya artikel 1 adverbia, mana yang termasuk adverbianya, konjungsinya, kemudian kosakatanya seperti apa. Yang ketiga, bandingkan kebahasaan dalam artikel ini dan ilmiah. Persamaannya apa? Artikel 1 dan 2. Perbedaan juga apa? Artikel 1 dan 2. Ya. Ngerti sampai di sini? Mengerti. Nah, jika mengerti, Ibu akan bagi kelompok ya. Sebentar. Ya, Bu. Ibu bagi kelompoknya sesuai dengan yang terbuka itu. Misalnya ada Yogi sama Wahyu, itu berarti nanti satu kelompok. Ini ada kurang lebih 12 orang. Nanti kita bagi menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Ya, 4 orang. Oke. Ibu kirim link kelompoknya. Silahkan untuk kelompok 1, yang termasuk kelompok 1 itu Raden, Muhammad Ilham, Fadil, dan Ramdhani. Ya, Dir. Lihat di chat, di kolom chat. Ibu sudah mengirimkan link kelompok. Jadi Ya, Bu, ada Bu. ya, masuk ke Ada, link Bu. kelompok. Ini untuk kelompok 1 ya. Yang kelompok 2 dan 3 jangan dulu masuk. Yang tadi disebutkan, silakan masuk ke kelompok 1 ini. Diskusikan, silakan diskusikan LKPD yang sudah Ibu bagikan di Classroom. Silakan kalian kelompok 1. Nah, ini untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 itu Yogi, Wahyu, Agam, sama Fajar ya. Silakan masuk. Siap. Ayo masuk. Untuk kelompok 3 Darian, Dinar, Dio, sama Ciba ya. Silakan masuk ke kelompoknya.
Enggak. Mana Fajar, teman-temannya belum pada masuk? Gak tahu Bu teman-temannya. Gak tahu Bu belum masuk Bu, bentar. Nah, ini sih yang diterima. Yo masuk kelompok 3 sama Cibi ini. Ini baru kelompok 1 saja yang masuk. Boleh. Kelompok 1 siapa yang mau jadi ketuanya? Kalian ya. Silakan diskusikan tugas kalian. Ya. Wajah kemana teman-temannya? Gak tahu Bu belum pada masuk, katanya belum diterima. Belum diterima. Itu masalah masuk ya. Oh ini ada. Halo teman-teman. Iya kabare. Yo wis rapopo. Itu Bu yang magang belum keterima katanya. Ya. Atau yang belum masuk ya? Anak-anak, mic-nya agak kecilan ya biar tidak terdengar berisik. Ya Bu. Agam kemana menghilang? Agam menghilang, mana Agam? Bentar ya. Silakan diskusikan tugas kalian di sini. Kalian diskusikan dengan Itu Bu kirim lagi katanya link kelompok 2 Bu, Agam belum masuk. Agam belum masuk. Ya Agam belum masuk. Kasih linknya. Kasih linknya. Silakan kalian diskusikan apa yang kalian tidak mengerti dari tugas kalian. Agam kemana? Gi gimana Gi? Jadi ini tadi Bu itu Agam belum masuk. Nah, apakah sambil menunggu Agam, silakan kalian diskusi saja ya. Tuh, sambil nunggu Agam kalian silakan diskusi silakan. Kelompok 3, silakan diskusikan. Ya, Ogi apa Gi? Jadi Ogi ini itu kalimat unsur kebahasaan adverbia itu yang ini Gi. Jadi Gi, kamu baca nomor Ibu, maaf, ada kesalahan sinyal. Tolong kirim lagi link kelompok 2, Ibu. Ya, Wahyu. Tapi semuanya. Bentar ya, Ibu kirim lagi. Wahyu nomor 2, Agam nomor 1. Ya, Ini link kelompok 2. ya. Aku mau baca yang ini aja, Gi. So ino pisan. Ya. Ada yang tidak dimengerti? Mengerti, Bu. Mengerti ya. Insya Allah, Bu. Silakan diskusikan. Ini nanti ada penilaian kelompok, ada penilaian pribadi juga. Jadi jangan yang capek-capek dan enak-enak. Semuanya juga harus kerja ya. Halo, Gam. Halo, Gam. Nanti Gam, dan kamu kalau sudah kemana aja, selesai, Gam? saya sampaikan hasil tugasnya. Gam.
Adam bisa mendengar? Agam, Agam bisa mendengar Agam? Mungkin sinyalnya Bu lagi jelek Agam. Kelompok Dio ada masalah tidak? Agam ngomong dong. Dong. Halo Agam, ada suaranya Agam di sana Agam? Ada Agam? Volumenya besarin Agam, cobaan. Ada suara enggak? Ya. Kalau sudah selesai diskusi, kalian matikan dulu ya mic-nya, itu agak berisik ya. Ya siap Bu. Coba nih, yang agak berisik. Jadi Ji, gini Ci. Kelompok 1 sudah selesai? Ya. Kelompok 2 sudah selesai? Belum Bu, bentar lagi. Dikit lagi Bu. Tinggal Ya. tunggu Agam, itu suaranya belum keluar Bu. Ya, nggak apa-apa. Kelompok 3 sudah selesai? Anak-anak tidak diskusi, silakan mic-nya buka, tapi yang tidak berdiskusi tolong dimatikan mic-nya ya. Soalnya ini sebenarnya selesai dulu. Tapi sudah selesai belum? Nah, dengarkan. Kalau sudah selesai, silakan kalian masuk lagi ke rumput apa. Itu linknya sudah kirim ya. Kalau sudah Siap, Bu. selesai, pergi ke rumput apa. Nah, Ibu apakah ada suaranya Bu? ada, ya. ada. Ada Bu? Ada. Yang lain, ayo masuk. Kalau sudah selesai, masuk ya. Ke link yang dikirim ini di bagian kolom chat lagi. Ini ayo gabung lagi ke kelompok room utama. Kelompok 3 silakan kalau sudah selesai gabung lagi ke room yang utama. Berarti kalau sudah di room utama seperti ini, tugas kalian sudah selesai semua kan? Sudah selesai semuanya? Itu mic-nya semuanya dimatikan dulu. Ya. Ya. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian tadi. Untuk kelompok pertama, kelompoknya Raden ya. Silakan Raden presentasikan hasilnya. Tadi dari kelompok analisis susunan kepuasan kedua teks artikel tersebut. Bisa? Bentar ya. Ya, kita tunggu dulu dari kelompok 1. Kalau kelompok 1 mungkin nanti ada terkendala dari sinyalnya, boleh nanti kelompok 2.
Ya, Raden. Bisa. Sinyalnya jelek, Bu. Iya, benar. Raden, matikan saja Nggak bisa, Bu. mikrofonnya biar teman-teman yang lain yang membacakan hasilnya. Ajar, tolong dimatikan mikrofonnya. Udah Ibu, ini udah dimatikan tapi nggak bisa mati. Oh iya, bentar. Raden, bisa presentasi? Atau mau kelompok 2 dulu? Kita coba saja dulu kelompok 2. Raden, silakan Fadil atau Muhammad Ilham Saya, Bu. atau Andani Fadil. silakan hasilnya. Tadi, Bu. Sekarang saya di Indonesia. Serbia artikel 1. Sekarang mulai banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang mengajarkan pendidikan karakter menjadi mata pelajaran khusus di sekolah tersebut. Tapi selain itu, karakter pun sangat diutamakan karena orang-orang pada zaman ini tidak hanya melihat pada betapa tinggi pendidikan ataupun gelar yang telah ia raih, melainkan juga pada karakter dari pribadi dari setiap orang. Apabila Anda biasanya mengkonsumsi mie setiap ini artikel 2. Apabila Anda biasa mengkonsumsi mie instan setiap hari, mulailah untuk menguranginya dengan tenggang waktu 2 hingga 3 hari dan lakukan sampai Anda terbebas dari minta sama sekali. Dengan perubahan mengkonsumsi mie instan, berarti kita juga telah memasukkan banyak kandungan lilin ke dalam. Konjungsi dari artikel 1. San, tolong Bu. Raden, tolong dikebawahkan katanya itu yang konjungsinya mau dibacakan sama Ramdhani. Tapi selain itu karakter pun sangat diutamakan karena orang-orang pada zaman ini tidak hanya melihat pada betapa tingginya pendidikan ataupun gelar yang telah ia raih, melainkan juga pada karakter dari pribadi dari setiap orang. Pada artikel 2, kandungan lilin tersebut akan merusak sistem kerja pencernaan dalam tubuh karena baru bisa dicegat oleh tubuh dalam waktu minimal 2 hari. Pada artikel 1, banyak pilar karakter yang harus kita tanamkan kepada anak-anak penerus bangsa, diantaranya adalah kejujuran. Ya, kejujuran adalah hal yang paling pertama yang harus kita tanamkan pada diri kita maupun anak-anak penerus bangsa karena kejujuran adalah benteng dari semuanya. Terus selain itu harus ditanamkan juga pilar karakter seperti rasa hormat. Pada artikel 2, mie instan ternyata juga mempunyai kandungan zat-zat lain yang dapat membahayakan kesehatan tubuh kita seperti MSG dan penambah rasa. Jika Anda ingin masih mengkonsumsi mie instan tetapi ingin tetap sehat, Anda harus melakukannya sesuai saran penyajian dan jangan memasak bumbu mie instan secara bersamaan. Bersamaan minyak. Karena jika bumbu mie instan dimasak di atas suhu 120 oC bisa memicu terjadinya sel kanker. Yang ketiga, kosakata pada kosakata artikel 1, kosakata yang digunakan lebih banyak menggunakan kalimat fakta. Sedangkan pada
Artikel 2, kosakata yang digunakan lebih banyak menggunakan kalimat opini. Soal yang 4. Ya, sudah itu saja jawabannya. Apa ada yang lain? Oh, ini Satu katanya lagi. masih ada yang dibandingkan. Untuk Masih ada, Bu. untuk persamaannya, untuk artikel 1 adalah adverbia, yaitu sekarang, sangat. Lalu ada konjungsi, yaitu selain itu, diantaranya, dan melainkan. Lalu untuk artikel 2, adverbianya sering, biasanya. Lalu ada konjungsi, karena, selain, dan seperti. Ya. Untuk perbedaan antara artikel 1 dan artikel 2 yaitu dari kosakata. Untuk artikel 1 banyak menggunakan kalimat fakta. Dan artikel 2 banyak menggunakan kalimat opini. Ya. Gitu. Sekian, Bu. Sudah ya jawabannya? Ya. Ya, Bu. Nah, itu jawaban dari kelompok pertama. Mungkin ada tanggapan atau tambahan dari kelompok 2 dan 3. Silahkan. Saya, Bu. Ya, silakan kelompok Dio kelompok 3 ya? Ya, kelompok 3 silakan. Dio? Dio? Ya. Mana suaranya? Apa tanggapan atau tambahannya? Mungkin sinyalnya jelek Bu, Dio Bu. Oh, ya tuh. Ya nggak apa-apa. Mungkin dari kelompok Fajar, Agam ada tambahan tidak? Bu. Mungkin ada jawaban dari kelompok kalian yang tidak ada di jawaban kelompok 1. Silakan sebutkan jawabannya. Ini, Bu. Dari kalimat konjungsi, Bu. Konjungsi, ya bagaimana? Ada yang kurang, Bu. Ada yang kurang. Oke, harusnya yang kalian temukan itu kalimatnya apa? Dan makin menjadi bangsa yang berpegangan teguh kepada karakter yang kuat dan beradab. Ya, mana yang termasuk konjungsinya? Dan. Ada Dan, Bu, dan. kata dan. Terus ada lagi tanggapan atau tambahan dari kelompok lain? Ya, jika tidak ada, kasih tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ya, silakan kelompok 2 tampilkan presentasinya. Kelompok 2 mana? Oh, kayaknya Fajar keluar ya dari roomnya, nggak ada nih. Bu, benar, Bu, Fajarnya. Mana lagi ada gangguan? Oh, ya sudah. Berarti kelompok 3 saja dulu. Kelompok Ya Ibu. Dio ya. Kelompok Dio. Silakan Dio. Tampilkan hasilnya. Terlihat tidak anak-anak? Anak-anak, jawaban kelompok 3 terlihat tidak? Terlihat, Bu. Terlihat ya. Silakan kelompok 3 presentasikan hasil jawaban kalian. Ya, Bu, barusan ada gangguan. Ya. Kelompok Dio. Kelompok 3. Sekarang mulai sekolah di Indonesia yang mengajarkan pendidikan karakter menjadi mata pelajaran khusus di sekolah tersebut. Contoh 2, tapi selain itu Ini siapa yang membacakan ya? Suaranya kurang keras ya? orang kedua dengan
diberikan di dalam kelompok ini dan kita juga telah melakukan kandungan diri. Nomor 2. Untuk bahasan 2 konjungsi artikel contoh 1. Tapi selain itu karakter pun sangat tidak hanya melihat pada betapa tingginya pendidikan ataupun gaya yang telah dia raih, melainkan juga pada karakter dari pribadi dari setiap orang. Contoh artikel 2. Selain itu harus ditambahkan juga kan seperti rasa penghormatan. Contoh 3, walaupun pendidik tidak mudah dengan telapak tangan. Karena itu ajarkan anak-anak bangsa pendidikan karakter sejak saat ini. Artikel 2, contoh 1, kandungan ilmu tersebut akan merusak sistem kerja penerimaan tubuh karena baru bisa oleh tubuh dalam waktu minimal 2 hari. Contoh 2, selain itu kandungan iodin di dalam mie instan juga terdapat natrium yang dapat menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi, diabetes, dan MAH. Ya, selanjutnya. Kosakata artikel 1. Kosakata yang digunakan lebih banyak menggunakan kalimat fakta. Artikel 2. Kosakata yang digunakan lebih banyak menggunakan kalimat opini. 3. Bandingkan kebahasaan dalam artikel opini dan buku ilmiah tersebut. Persamaan. Artikel 1. Adverbia, sekarang dan sangat. Konjungsi, selain itu, melainkan, dan walaupun. Artikel 2. Adverbia, sering. Konjungsi, karena, selain, dan sehingga. Perbedaan. Kosakata banyak menggunakan kalimat fakta. Artikel 2 banyak menggunakan kalimat ini ya. Nah, itu hasil dari kerja kelompok 3 ya. Ada tanggapan dari kelompok 1 dan 2, silakan, atau tambahan? Ada tidak? Kelompok 1 atau kelompok 3, ada tidak tambahan? Tidak, Bu, tidak. Tidak. Ya. Silakan kelompok terakhir, kelompok 2, presentasikan hasilnya. Ya, Bu. Sudah ada, Bu. Assalamualaikum. Ya. Silakan Wahyu yang membaca nomor 1. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja dari kelompok kami. Pada nomor 1 dari unsur kebahasaan adverbia, artikel 1. Sekarang mulai banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang mengajarkan pendidikan karakter menjadi mata pelajaran khusus di sekolah tersebut. Artikel 2. Terlalu sering mengkonsumsi mie instan dapat meningkatkan risiko timbulnya penyakit kanker, ginjal, dan usus buntu. Artikel 1. Tapi selain itu karakter pun sangat diutamakan karena orang-orang pada zaman ini tidak hanya melihat pada betapa tinggi pendidikan ataupun gelar yang telah ia raih, melainkan juga ada karakter dari pribadi dari setiap orang. Artikel 2. Dengan seringnya kita mengkonsumsi mie instan, berarti kita juga telah memasukkan banyak kandungan lilin ke dalam tubuh kita. Selanjutnya dibacakan oleh Yogi. Kalimat konjungsi
artikel 1. Tapi selain itu, karakter pun sangat diutamakan karena orang-orang pada zaman ini tidak hanya melihat pada betapa tinggi pendidikan atau gelar yang telah ia raih, melainkan juga pada karakter dari pribadi dari setiap orang. Artikel 2. Mie instan ternyata juga mempunyai kandungan zat-zat lain yang dapat membahayakan kesehatan tubuh kita seperti MSG dan tambah rasa. Artikel 1. Banyak pilar karakter yang harus kita tanamkan kepada anak-anak penerus bangsa. Di antaranya adalah kejujuran kejujuran adalah hal yang paling utama harus kita tanamkan pada diri kita maupun anak-anak penerus bangsa karena kejujuran adalah benteng dari semua. Artikel 2. Selain kandungan lilin, di dalam instan juga terdapat natrium yang dapat menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi, hipertensi, dan MAS. Artikel 1. Selain itu harus ditanamkan juga pilar karakter seperti rasa hormat. Artikel 2. Jika Anda masih ingin mengkonsumsi mie instan tetapi ingin tetap sehat, Anda harus melakukan sesuai saran penyajian. Dan jangan memasak bumbu mie instan secara bersamaan minyak. Karena jika bumbu mie instan dimasak di atas suhu 120 derajat, bisa memicu terjadinya sel kanker. Ya, dan selanjutnya nomor 3, kosakata. Kosakata yang digunakan lebih banyak menggunakan kalimat fakta. Dan kosakata yang digunakan lebih banyak menggunakan kalimat opini. Jadi nomor 3, bandingkan kebahasaan dalam artikel opini dan buku ilmiah tersebut. Persamaannya artikel 1 adverbia sekarang. Konjungsi selain itu, melainkan, dan walaupun. Dan artikel kedua adverbia sering dan biasanya. Artikel 2 konjungsi karena, selain, sehingga, seperti. Dan perbedaannya, kosakata artikel 1 banyak menggunakan kalimat fakta dan artikel 2 banyak menggunakan kalimat opini. Ya, nah itu jawaban dari kelompok 2. Mungkin ada tambahan atau tanggapan atau sanggahan dari kelompok 1 dan 3. Silakan sampaikan. Kelompok 1 atau 3 silakan. Ada mungkin yang berbeda jawabannya dengan jawaban dari kelompok kalian. Ada tidak? Ada tidak atau jawabannya sudah cukup? Silakan, ada yang mau bertanya, teman-teman? Nah, tuh kan. Ya, silakan, mungkin katanya ada yang mau bertanya, ada yang mau menambahkan. Ya. Gimana? Silakan. Kalau ada yang tanyakan, apakah jawaban dari kita sama kalian? Nah, katanya apakah jawabannya sama itu? Kelompok Dio, kelompok Fadil? Speakernya kalau mau ngomong diaktifkan ya. Kelompok Fadil dan Dio gimana? Ya, silakan. Ada, Bu. Ya, cukup. Ya, sudah cukup. Ya, kalau sudah cukup, ya tutup saja, Fajar. Ya, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Nah, anak-anak, barusan kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, jawaban yang paling tepat dengan jawaban yang sudah Ibu rancang, yaitu yang paling mendekati itu jawaban dari kelompok 1, kelompok Raden, ya. Ya, kasih tepuk tangan.
Kelompok Raden itu jawabannya hampir sudah mendekati, hanya saja tadi ada beberapa kalimat yang tidak ditulis ya. Kalau nggak salah yang disampaikan oleh teman kalian itu bagian konjungsinya ada yang tidak lengkap. Nah, untuk penilaiannya, nilai dari kelompok 1 yaitu 95, nilai dari kelompok 2 85, nilai dari kelompok 3 mendapatkan nilai 80. Nah, bagi kalian yang nilainya masih bukan kurang ya, ini sudah lebih dari cukup. Meskipun mungkin kalian merasa, wah nilai saya masih kurang, berarti kalian harus belajar lebih giat lagi. Ya. Sampai di sini, apakah sudah mengerti materi yang Ibu sampaikan? Mengerti. Mengerti. Tadi kita belajar apa saja? Tentang artikel, contoh fakta, Bu, contoh ini. Artikel, contoh fakta, opini, kemudian strukturnya, terus ada kaidah. Artikel, Bu. Ya, kalau strukturnya ada berapa? Ada 3, Bu. 3, apa saja? Adverbia. Terus? Konjungsi. Ya. Dan kata. Di majalah. Itu termasuk unsur kebahasaan ya. Ya, berarti sampai di sini kalian sudah mengerti, sudah paham. Nah, sebelum pelajaran ditutup, nanti ada tugas evaluasi yang harus kalian kerjakan di rumah. Nanti Ibu akan periksa tugasnya ya. Kalian kerjakan soal di classroom, kemudian kalian tulis jawabannya di buku dan upload lagi ke classroom. Nanti Ibu akan cek ya. Ya, Bu. Mengerti? Ya, pertemuan selanjutnya kita akan membuat sebuah artikel. Jadi nanti pertemuan berikutnya masih kita mungkin di dalam diskusi daring lagi, kita akan membuat sebuah artikel ya. Ya, Bu, siap. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Tidak, Bu. Silakan Fajar tutup pembelajaran kali ini dengan doa. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan ya. Silakan berdoa Fajar. Alangkah baiknya kita membacanya agar diberi keselamatan. Membaca dalam hati mulai. Berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Silakan lift saja, akhir saja dari classroom ini. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu Mary. Waalaikumsalam Ibu. Ya, sukses ya. Iya Bu. Ya, mohon maaf karena baru ya. Saya izin lift ya. Terima kasih Ibu. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.